Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, masih tetap bersemangat belajar, dan insya Allah kita ketemu lagi dengan Ustadz Sumardi ya. Kita akan melanjutkan belajar matematika di kelas 4, masih membahas tentang KPK dan FPB. Kita akan mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, silahkan saya beri kesempatan untuk mempersiapkan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan dalam video ini. Kesempatan hari ini di Jumat yang barokah ini kita akan belajar bersama tentang faktor prima, tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Apa itu? Yuk kita simak. Bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Apa ya bedanya ketiga itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Poin pentingnya ada pada memiliki dua faktor. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi harus dua faktor untuk bisa disebut sebagai bilangan prima. Yang kedua, faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi kalau bilangan itu memiliki faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis. Nah, di antara faktor-faktor tersebut yang merupakan bilangan prima, maka disebut faktor prima. Kemudian kalau faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Boleh dicatat dulu, nanti penjelasannya akan kita temukan pada slide selanjutnya. 3 hal penting ini silakan dicatat anak-anak. Ya, Ustadz akan mulai dari bilangan prima. Yuk kita temukan bilangan prima antara 0 sampai 30. Sebenarnya bilangan prima itu tidak hanya sampai 30 ya. Bilangan prima itu jumlahnya sangat banyak. Setidaknya kita tahu bilangan-bilangan prima yang terletak antara 0 sampai 30. Karena bilangan ini yang akan sering kita jumpai pada mata pelajaran matematika, khususnya FPB dan KPK. Bagaimana cara menemukan bilangan prima? Yang pertama, silanglah angka 1. Nah, angka 1 kita silang seperti ini. Berikutnya yang kedua, lingkari angka 2. Angka 2 ya, angka 2 nanti kita lingkari. Ini angka 2 kita lingkari. Kemudian silang bilangan kelipatan 2 lainnya. Kelipatan 2 lainnya kita silang. Kelipatan 2 itu ada 4, ada 6, ada 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Itu. Jadi yang 2 kita lingkari, lainnya kita silang seperti ini. Berikutnya yang ketiga, lingkarilah angka 3, kemudian silanglah bilangan kelipatan 3 lainnya. Bilangan kelipatan 3 itu ada 6 sudah disilang ya. Kemudian 9 ini kita silang. 10, 12 sudah, 13, 15 ini nanti kita silang. 18 nya sudah. Kemudian 21 nanti kita silang.
24-nya sudah, 27 kita silang, 30-nya juga kita silang. Seperti ini. Berikutnya masih ada lingkarilah angka 5, kemudian silanglah bilangan kelipatan 5 lainnya. Jadi ini nanti kita lingkari, angka 5-nya kita lingkari, kemudian yang kelipatan 5 yang disilang. Kelipatan 5 itu 10 kita silang, 15 kita silang, 20 kita silang, 25 kita silang. Seperti ini. Nah, kalau sudah, berikutnya lingkarilah bilangan sisanya. Jadi sisanya ini dilingkari. Bilangan yang dilingkari itulah yang termasuk bilangan prima. Jadi anak-anak ada banyak sekali ya bilangan prima, dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, dan 29 untuk yang antara 0 sampai 30. Apakah setelah 30 masih ada bilangan prima? Masih ya, masih. Jumlah bilangan prima itu banyak sekali, sampai tak terhingga. Nah, kemudian faktor dan faktor prima. Langsung pada aplikasi contoh, tentukan semua faktor dan faktor prima. Jadi dalam pertanyaan ini ada dua perintah. Perintah pertama diminta menentukan semua faktor. Perintah kedua yang diminta menuliskan faktor primanya saja dari 24. Anak-anak masih ingat kalau untuk mencari semua faktor kita bisa menggunakan yang namanya tabel perkalian seperti ini. Jadi 24 itu dihasilkan dari perkalian 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Maka semua faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu semua faktornya. Berarti pertanyaan yang pertama terjawab di sini. Ini sudah kita jawab di tabel sini. Ini adalah semua faktor dari 24. Nah, mana yang merupakan faktor prima? Kita akan lihat di antara faktor-faktor 24 itu adakah yang merupakan bilangan prima? Ada ya? 1 prima bukan? 1 bukan prima. 2 prima bukan? 2 prima. Betul, 2 prima? Ya, 2 prima. 3 prima bukan? Ya, 3 prima. Kemudian 4 bukan prima, 6 bukan prima, 8 bukan prima, 12 juga bukan prima, 24 juga bukan prima. Jadi kesimpulannya dari semua faktor 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 terdapat faktor-faktor yang merupakan bilangan prima yang disebut dengan faktor prima, yaitu ini jawabannya 2 dan 3. Itu faktor prima dari 24, yaitu 2 dan 3. Nah, kalau faktorisasi prima apa? Faktorisasi prima tadi cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Itu pengertiannya ya. Ada dua cara, yaitu menggunakan tabel bilangan prima. Yang kedua dengan pohon faktor. Jadi untuk menentukan faktorisasi prima kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan tabel bilangan prima atau menggunakan pohon faktor. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 24. Kita praktekkan dulu menggunakan cara yang pertama, yaitu tabel bilangan prima. 24 kita tuliskan di sana, kemudian kita bikin tabelnya. Cukup sederhana saja tabelnya, satu garis mendatar dan satu garis vertikal. Kemudian dalam tabel ini angka 24
kita cari bilangan prima yang bisa membagi 24. Jadi pada bagian ini, pada kolom ini nanti, kolom ini akan kita isi dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan pertama yang kita isikan adalah yang bisa membagi habis 24. Jadi 24 ini bisa dibagi habis oleh berapa? Bilangan prima terkecilnya 2 ya. Jadi 24 itu bisa dibagi 2. Hasil dari pembagian itu kita tulis pada bagian sini untuk menuliskan hasilnya. 24 dibagi 2, hasilnya tulis di sini. 12. Nah, kalau 24-nya sudah kita bagi, maka bilangan barunya adalah 12. 12 ini cari lagi bilangan prima yang bisa membagi 12. Kita tulis pada kolom sebelah kiri. Bilangan prima yang bisa membagi habis 12. Tadi 24, kemudian sudah kita bagi 2, hasilnya 12. 12 ini dibagi lagi dengan bilangan prima. Bisa dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian bilangan barunya adalah 6. 6 bisa dibagi bilangan prima berapa? Bisa dibagi 2, hasilnya 3. Bilangan barunya adalah 3. 3 bisa dibagi berapa? Ya tentu bisa dibagi 3, hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya akhir sudah 1, berarti tabel bilangan primanya sudah selesai. Sampai paling akhir itu angka 1 di sini. Kita nemukan angka 1. Dan harus diingat anak-anak, pada bagian kiri ini harus berisi bilangan prima. Harus berisi bilangan prima. Ini hasilnya. Sehingga faktorisasi prima dari 24, ingat faktorisasi tadi adalah cara menyatakan bilangan dengan perkalian bilangan-bilangan prima. Maka bisa kita tuliskan 24 itu hasil dari atau faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya perkaliannya 3 kali berturut-turut. 2 kali 2 kali 2. Maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini sama artinya dengan 2 pangkat 3. Karena ada 2 kali ada perkaliannya 2-nya ada 3. 1 2 3 1 2 3, maka bisa dituliskan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, faktorisasinya ini faktorisasi prima dari 24. Ini cara 1. Bagaimana kalau menggunakan cara 2 pakai pohon faktor? Coba kita simak. Ya, untuk contohnya tentukan faktorisasi prima dari 24. Pertanyaannya adalah faktorisasi prima. Ya, pertanyaannya adalah faktorisasi prima. Kita akan selesaikan menggunakan cara 2, yaitu pohon faktor. Ya, menggunakan cara 2 yaitu pohon faktor. Hampir sama dengan tabel bilangan prima sebenarnya. Kita tuliskan dulu 24. Karena 24 ini bukan bilangan prima, ya, 24 itu bukan bilangan prima, maka bisa kita buat cabangnya. Artinya bilangan ini bisa dibagi oleh bilangan prima atau masih bisa dibagi. 24 bisa dibagi oleh 2. 2 ini bilangan prima. Kemudian hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya kita taruh di sebelah cabang lainnya. Pembaginya di satu cabang, hasilnya di cabang yang lain. Kemudian 12 masih bisa dibagi lagi.
yaitu bisa dibagi 2, hasilnya 6. Ya, 2 kita tuliskan di sini, hasilnya di cabang yang lain. 6 ini belum prima atau bilangan yang bukan prima, sehingga bisa kita bagi lagi. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 2, 2, 2 itu sudah prima. 3 apakah sudah prima? Ya, sudah ya. Jadi hasilnya adalah sudah semuanya bilangan prima. Yang bilangan-bilangan prima ini kita lihat. Kemudian tinggal kita tuliskan faktorisasinya. Jadi bilangan-bilangan prima yang ada di pohon faktor itulah pembentuk bilangan tersebut. Sehingga kalau bilangan prima itu kita kalikan, itu menjadi bentuk faktorisasinya. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama seperti tadi, karena 2-nya ada 3, maka bisa dituliskan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Sama dengan, hasilnya sama dengan menggunakan tabel bilangan prima pada slide sebelumnya. Nah, demikian ya anak-anak, contoh pengerjaan atau contoh menyelesaikan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Berikutnya ada beberapa latihan yang bisa kalian coba. Ada 5 soal, ada 5 bilangan. Ustadz minta kalian untuk menentukan faktorisasi prima dari bilangan. Ini bilangannya 18, 20, 36, 42, dan 45. Anak-anak boleh pilih mau menggunakan tabel bilangan prima atau menggunakan pohon faktor. Kalau tabel bilangan prima misalnya nomor 1 18 seperti ini. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Nah, saya ambil contoh 1 ya. Ini 18 bisa dibagi 2. Hasilnya 9. 9 belum prima, bisa dibagi 3, hasilnya 3. 3 juga masih bisa dibagi 3, hasilnya 1. Nah, kalau sudah 1 selesai. Maka faktorisasi prima dari 18 bisa kita tuliskan 2, 2-nya ada 1, kali 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Seperti ini ya, 3 pangkat 2. Ini faktorisasinya. Ini menggunakan tabel perkalian. Kalau menggunakan pohon faktor bagaimana? Ya kita buat pohonnya 18. Kita buat cabangnya dulu. 18 itu bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. 3 itu sudah prima, berarti sudah tidak punya cabang lagi. Sehingga faktorisasi prima dari 18 kalau menggunakan pohon faktor juga sama. 2 kali 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2, maaf coret. 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 itu yang 18. Nah, kalian bisa selesaikan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.